saya sudah membuktikan sendiri dengan berjalannya waktu, dengan saya bersedih hati, saya memohon kepada Allah apa yang terjadi. Bukan keadaan yang lebih buruk lagi yang datang. Masalah itu semua selesai semua, dan saya ada hadiah istimewa dari Allah, yaitu motor baru, motor kesayangan saya. Bukan hanya motor bebek, itu motor laki-laki kan. Luar biasa, itu hadiah dari Allah. Itu membuktikan bahwa jika kita sedang bersedih hati, kita ingin menangis, silahkan, tidak apa-apa. Tapi harus tahu penangkalnya. Nah, sekarang saya ingin memberikan penangkalnya bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal negatif di kemudian hari jika kita menangiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka Hati Hidayatullah dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana jika hati kita sedang sakit, hati kita sedang terluka, dan bagaimana jika kita ingin menangis, apakah ada efeknya untuk ke belakang. Materi ini sangat menarik, jadi pastikan yang saat ini Anda sedang ada masalah, sedang putus asa menghadapi hidup ini, saya menghimbau tonton video ini sampai selesai. Insya Allah ini menjadi jalan keluar untuk hidup Anda dan hajat-hajat Anda, insya Allah bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat di YouTube, di media sosial, hukum tarik menarik bahwa kita tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih, tidak boleh hal-hal yang negatif, karena itu bisa menarik hal-hal negatif untuk selanjutnya. Kalau dari kami Bengkel Hati, dan saya sudah membuktikan ilmu ini, ilmu dari guru saya, tidak apa-apa kita menangis, kita bersedih hati dalam keadaan hati kita yang sedang terluka, dalam keadaan kita bersedih hati. Tidak apa-apa kita menangis, kita bersedih hati, asalkan kita tahu penangkalnya. Nanti saya berikan penangkalnya supaya hidup kita baik-baik saja, dan ke belakangnya hajat-hajat kita bisa dikabulkan Allah dan akan mendapatkan hadiah yang istimewa dari Allah. Allah itu maha baik. Jadi jika kita bersedih, kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Tuhanmu, mintalah padaku maka akan aku beri. Jadi kita berdoa, kita meminta, kita menangis, kita bersedih hati, itu tidak apa-apa. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ana indagoni abidi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah. Jika kita mendekat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, walaupun kita dengan hati yang bersedih hati, hati yang terluka, itu tidak apa-apa. Demi Allah, saya sudah membuktikan sendiri. Saya akan bercerita kisah saya. Demi Allah, tidak ada kebohongan. Saya bersedia di azab Allah jika ada kebohongan tentang kisah saya ini. Waktu itu saya sedang benar-benar terpuruk,
dikejar-kejar hitungan dari segala penjuru arah. Sampai saya pun kadang semalaman itu nggak bisa tidur, hanya melotot saja, nggak bisa tidur. Sudah buntu, mau mikir apa sudah tidak bisa. Dan waktu itu saya naik mobil, saya mau ke tengah lapangan. Saya sudah posisi di tengah lapangan, di dalam mobil, kaca saya tutup rapat, saya ingin menangis yang sekuat-kuatnya. Tetapi saya tidak bisa menangis. Hanya hati saya yang menangis, tapi secara lahir tidak bisa menangis. Yang saya ingin menangis yang kencang di dalam mobil, di tengah lapangan, kan nggak ada yang dengar kan itu. Karena sakit beratnya beban saat itu yang saya alami kan gitu. Jadi saya waktu itu bersedih hati, saya menangis, inginnya saya menangis. Dan itu sebenarnya kalau lewat video-video semuanya di YouTube, di TikTok, di media sosial itu kan dianjurkan nggak boleh ya, karena akan mengundang energi negatif yang lainnya. Jika kita mengeluh, kita menangis, akan mendatangkan energi negatif yang lainnya. Tetapi yang saya lakukan, yang saya buktikan saat ini itu tidak terjadi. Allah Maha Baik, Allah nanti mengabulkan doa-doa kita. Jadi jika Anda ingin menangis, silahkan Anda menangis, Anda curahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sarankan jika ingin mencurahkan kepada Allah waktu sholat, setelah sholat silahkan sujud dan curahkan semuanya. Anda mau menangis silahkan, curahkan semuanya, tidak apa-apa. Saya sudah membuktikan sendiri dengan berjalannya waktu, dengan saya bersedih hati, saya memohon kepada Allah. Apa yang terjadi? Bukan keadaan yang lebih buruk lagi yang datang. Masalah itu semua selesai semua, dan saya ada hadiah istimewa dari Allah, yaitu motor baru, motor kesayangan saya. Bukan hanya motor bebek, itu motor laki-laki kan. Luar biasa, itu hadiah dari Allah. Itu membuktikan bahwa jika kita sedang bersedih hati, kita ingin menangis, silahkan, tidak apa-apa. Tapi harus tahu penangkalnya. Nah, sekarang saya ingin memberikan penangkalnya bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal negatif di kemudian hari jika kita menangis kan. Karena jika kita tidak tahu penangkalnya, maka bersedih hati terus, menangis terus, itu juga bisa menghadirkan hal-hal yang lebih buruk lagi ke kehidupan kita. Karena imun kita pun otomatis juga menurun kan gitu. Imun menurun, jarang makan waktu posisi seperti itu kan. Kalau tidak ada penangkalnya akan lebih negatif lagi, itu juga mungkin. Jadi saya memberikan penangkalnya, ini ilmu rahasia. Jadi setelah Anda sujud, curahkan, menangis, mohon pada Allah, curahkan semua. Setelah itu kan sedikit lega, hati kita kan sedikit lega. Di ilmu rahasianya, segera kita berusaha untuk bersyukur. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jika kita bersyukur, maka kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memberi nikmat, maka azab Allah ya sangatlah pedih. Jadi cara bersyukur setelah kita menangis tadi kan, ya selisih beberapa jam tidak apa-apa, sampai setelah itu kita berusaha bersyukur. Kita berusaha mengolah nafas syukur, yaitu caranya tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan,
3 kali, tarik lagi supaya kita tenang, lepaskan, tarik lagi, lepaskan, dan kita merasakan nikmatnya nafas itu kita syukuri, kita nikmati, kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, masih diberikan nafas, masih diberikan kenikmatan dalam saya bernafas seperti itu. Nikmati nafasnya, kita bersyukur, dan lihat orang-orang yang di bawah kita sebenarnya itu masih banyak. Orang-orang yang di kondisi perang, makan nggak bisa, kadang kelaparan. Orang-orang yang di bawah jembatan, yang sedang kesasar di luar negeri, banyak yang nggak bisa makan. Teman sebaya kita yang meninggal itu sudah banyak. Itu kita lihat, kita syukuri kan. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi kesempatan hidup. Saya ingin berjuang supaya bisa keluar dari masalah ini, seperti itu. Dan bersyukur alhamdulillah, 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 seperti itu. Itu penangkalnya. Nanti insya Allah ke belakangnya baik-baik saja. Dan untuk selanjutnya, jika dalam waktu-waktu kedepannya hati kita nggak kuat lagi, ingin menangis lagi nggak apa-apa. Berulang-ulang nggak apa-apa, menangis lagi nggak apa-apa. Nanti setelah menangis lagi ya lakukan seperti itu tadi, olah nafas syukur tadi, lakukan. Ya seperti itu, lakukan. Setelah itu olah nafas syukur seperti itu, lakukan berulang-ulang, tidak apa-apa. Sekarang supaya kedepannya baik, itu ilmu dari guru saya yang saya jalankan, yaitu kita harus setelah tadi bersyukur, kita berusaha ikhlas, kita terima dulu masalah kita, ikhlas, ya Allah saya terima masalah saya berusaha ikhlas menerimanya dan menjalaninya. Saya berusaha semangat supaya saya bisa bangkit, seperti itu. Motivasi diri sendiri, semangati diri sendiri, jangan sampai putus asa. Selanjutnya yaitu kita jangan sampai egois, supaya hajat-hajat kita bisa selesai, masalah-masalah kita bisa selesai, dan kita akan mendapatkan hadiah yang istimewa dari Allah. Maka kita jangan sampai egois mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli kepada orang lain walaupun diri kita dalam keadaan hancur. Maksud kita peduli kepada orang lain itu, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi jika melihat orang lain yang sedang kesusahan, kita juga harus peduli. Kita bagaimana menyemangati orang itu supaya bangkit. Kalau lewat media sosial ini ya gabung dengan dakwah kami, itu sudah menjadi bermanfaat untuk yang lain. Gabung dengan dakwah kami, subscribe channel ini, tekan loncengnya supaya saya waktu mengupload video nanti Anda bisa mendapatkan ilmunya. Dan bagikan ke teman Anda, saudara Anda, kan seperti itu. Itu namanya tidak egois kepada diri sendiri dan peduli kepada orang lain. Barangkali di luar sana di luar sana ada saudara kita yang sedang tertekan, sedang ada masalah dan membutuhkan solusi. Dengan kepedulian Anda, dengan kebaikan Anda, membagikan kepada teman Anda, nanti teman Anda diajak lagi untuk membagikan ke temannya lagi, kan itu. Barangkali ada saudara kita di luar sana yang sedang depresi mau bunuh diri, melihat video ini jadi semangat, tidak jadi bunuh diri, satu nyawa kita selamatkan bersama. Itu menjadi pahala buat kita semua. Jadi marilah gabung dengan dakwah kami, kita sama-sama mencari keberkahan. Jika ada masalah-masalah, saya bersedia membantu. Saya akan bantu Anda supaya Anda bisa keluar dari masalah-masalah ini dan bisa segera mendapat jalan keluarnya dan akan mendapat hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya doakan semoga berkah untuk Anda. Saya rasa materi cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.